Pondok Pesantren Al Zaitun ini memiliki pemahaman yang menyimpang. Akhirnya saya coba menghubung-hubungkan ini. Pantas si Saifuddin Ibrahim yang konon katanya pernah jadi pengajar, mengabdi di Al Zaitun, justru sekarang dia menjadi orang yang sering menjelek-jelekkan agama Islam, malah dia murtad masuk ke Kristen. Memang pemahaman NII itu seperti itu memang sekarang kan, tapi dia tidak dia ke anak muridnya, santrinya, dia tidak tahu kemana arah hubungannya dengan Israel. Malah ada mengatakan dia ini antek Yahudi. Nah, waktu suatu saat yang hadir 1 Muharram, memang ada anak-anak itu disuruh melakukan lagu Yahudi. Beberapa konten saya itu ada komentar yang meminta kepada saya untuk memberikan tanggapan tentang Pondok Pesantren Az-Zaitun, ya. Jadi kalau tulisannya itu kan Al-Zaitun, tapi kita bacanya Az-Zaitun karena alif lam syamsiah di sana, ya. Nah, kemudian sebelum itu juga, ketika masih sedang hangatnya berita tentang Az-Zaitun ini, ada seseorang yang secara pribadi juga datang kepada saya untuk meminta saya memberikan tanggapan tentang ajaran yang dikatakan menyimpang yang terjadi di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Mumpung ini baru satu ustadz katanya, waktu itu disebut Ustadz Abu Somad. Mumpung baru Ustadz Abu Somad saja ini yang komentari Tuan Guru, bagaimana kalau Tuan Guru juga ikut komentar? Saya jawab waktu itu, kalau sudah ada Ustadz top yang mengomentari Az-Zaitun, saya rasa Ustadz kampung kayak saya tidak perlu. Karena sudah ada Ustadz nasional yang menanggapi, ya cukup sudah dia. Kalau kita siapa sih yang dengar tanggapan kita atau pendapat kita tentang Az-Zaitun, saya bilang. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan, terus saja ada komentator atau netizen yang meminta kepada saya untuk mengomentari Pondok Pesantren Az-Zaitun. Sehingga saya berpikir, kalau saya tidak komentari, tentu permintaannya akan terus dilakukan oleh netizen yang pingin melihat pendapat saya tentang Az-Zaitun. Tapi kalau saya mengomentari juga, saya tidak mau mengomentari Az-Zaitun itu berdasarkan informasi-informasi yang ada di medsos. Karena bagi saya, prinsip saya bermedsos itu adalah tidak ingin menjudge video atau mengambil kesimpulan dari sebuah gambar kalau sekadar itu potongan atau itu masih sepihak yang beritanya. Nah, sehingga saya berpikir di mana saya mencari informasi tentang Az-Zaitun ini yang bisa dikatakan bisa dipertanggungjawabkan lah. Nah, tentu ini informasi ini bisa kita dapatkan dari siapa? Dari pengurus Az-Zaitun, orang yang pernah tinggal di Az-Zaitun, santri Az-Zaitun, atau orang tua yang anaknya ada di sana. Ini menurut saya kalau kita temukan yang ini, mungkin sedikit tidak informasi tentang Az-Zaitun itu bisa berimbang gitu. Nah, sehingga alhamdulillah saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang insya Allah bisa memberikan informasi tentang seperti apa sih menurut pengetahuan beliau Pondok Pesantren Az-Zaitun itu, sehingga mudah-mudahan dari penjelasan beliau nanti saya bisa memberikan pandangan tersendiri tentang Pondok Pesantren Az-Zaitun. Oleh karena itu kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi dulu sekitar tahun 2004 kalau tidak salah, ya, ketika 2014 itu sedang booming-boomingnya Az-Zaitun itu. Ya, 2004. Dulu sekitar tahun 2004, memang di Indonesia tak terkecuali di tempat kita ini banyak sekali orang-orang yang membicarakan tentang Pondok Pesantren Az-Zaitun. Malah tidak sedikit orang mendaftarkan anaknya
malah mungkin istilahnya pakai waiting list, daftar tunggu, saking banyaknya orang yang berminat menyekolahkan atau memondokkan anaknya di sana. Betapa tidak orang berbondong-bondong ke sana, karena menurut informasi yang Tiang terima waktu itu, pondok pesantren Az-Zaitun ini bisa dikatakan pondok pesantren mewah. Bukan mepet sawah maksudnya ya. Mewah dalam artian yang sebenarnya. Betapa tidak, stadion bolanya saja konon itu bertaraf internasional. Kalau sekelas stadion bola bertaraf internasional, bagaimana bangunan-bangunan lainnya? Bagaimana asramanya, bagaimana sekolahnya, bagaimana perpustakaannya, bagaimana laboratoriumnya. Dan memang benar, menurut informasi juga waktu itu, kawasan Az-Zaitun ini ratusan hektar kalau nggak salah ya. 250 hektar. 250 hektar. Itu dengan perkebunan, persawahan, dengan teknologi yang luar biasa. Sehingga berbondong-bondonglah orang untuk mengirim anaknya di sana. 2004 itu Tiang belum sih menjadi pengelola pesantren, masih menjadi keluarga pesantren. Waktu itu merasa bangga, seneng ada pesantren yang merubah image pesantren yang sebelumnya mungkin orang beranggapan pesantren itu kolot, pesantren itu korengan, ya, pesantren itu isna kumuh gitu kan. Dengan muncul Az-Zaitun ini, pesantren keren, pesantren modern, ikut bangga. Tetapi kok tambah kesini ada semacam apa istilahnya ya, berita-berita yang mengatakan pondok pesantren Al-Zaitun ini memiliki pemahaman yang menyimpang. Akhirnya saya coba menghubung-hubungkan ini. Pantas si Saifuddin Ibrahim yang konon katanya pernah jadi pengajar, mengabdi di Al-Zaitun, justru sekarang dia menjadi orang yang sering menjelek-jelekkan agama Islam, malah dia murtad masuk ke Kristen gitu, dan sering memprotes tentang agama Islam. Nah, nyocok karena mungkin penekanan akidah di Az-Zaitun tidak terlalu serius gitu, atau memang ada paham-paham yang mohon maaf yang tidak seperti dugaan saya dulu tahun 2004 itu. Nah, oleh karena itu kira-kira ini apa sih yang perlu gue ketahui selaku orang yang sedikit tidak pernah bersentuhan dengan Az-Zaitun? Apa kira-kira yang perlu gue ketahui tentang pesantren? Baik, terima kasih Al-Mukarram. Jadi dalam hal ini mungkin dia hanya menceritakan pengalaman. Pengalaman. Harus pengalaman. Karena pernah anak dia sekolah di sana. Ya. Jadi pada tahun 2011. 2011 ketika itu memang sedang kontroversialnya juga Az-Zaitun itu. 2011 itu kalau tidak salah itu kontroversial yang kedua kalau saya amati, dengan dituduhnya Az-Zaitun itu NII. Oh, kalau kontroversi yang pertama waktu itu apa? Itu sempat NII juga, NII juga, tapi lebih kencang 2011 ini. 2011 kencang, sampai ingat saya itu waktu itu Syekh Panji Gumilang diundang di acaranya TV One, si siapa namanya? Karni Ilyas. Tapi beliau tidak bisa hadir, malah live juga tidak bisa, tidak tahu apa alasannya dulu. Jadi ketika itu sempat goyah, saya kan mau memasukkan anak saya gimana kan, sempat goyah. Akhirnya saya pergi ke teman yang anaknya juga pernah ke sana, senior saya lah, senior saya. Kemudian coba minta pendapat beliau kan, apa katanya beliau, biasa ini katanya kan, kontroversi seperti ini biasa, tidak apa-apa, masalah ajaran tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada menyimpang katanya. Silahkan masukkan sudah dek katanya kan. Oh, terima kasih. Akhirnya walaupun begitu tetap dia yang istikharahkan, istikharahkan. Dan kedua saya tanya anak ini, begini berita kontroversi dengan NII bagaimana ini, tetap mau masuk atau enggak? Saya bilang gitu. Tetap Pak katanya kan, tetap Pak. Akhirnya saya istikharahkan, saya istikharahkan, kesimpulan istikharah yang niki ya alhamdulillah bagus lah itu kan. Akhirnya bismillah saya yang masukkan lah, daftar anak dia kan. Kebetulan waktu itu di NTB sudah peminatnya sedikit.
saya tiang waktu niki hanya sendiri dari NTB. Oh, kalau sebelumnya banyak. Banyak dari tahun 2004 sampai 2010 itu banyak ya. Sedang in-innya itu kan. Kemudian menurun. Khusus di NTB, tapi waktu itu tiang sendiri. Akhirnya tidak diantar oleh koordinator, karena koordinator itu kan fungsinya mengantar, mendaftarkan. Tiang pergi sendiri ke pondok itu antar anak kan. Nah, selesai proses sampai 2 minggu mungkin proses pendaftarannya dan sebagai seleksinya kan. Akhirnya dinyatakan lulus. Nah, kemudian dari beberapa kali kunjungan tiang ke sana, ya tidak ada hal yang aneh-aneh kan. Tidak ada hal aneh-aneh. Ya tidak ada masalah ajaran, tidak ada. Kemudian kedisiplinannya tinggi kan. Jadi karena di area pondok pesantren itu tidak boleh ada kendaraan. Kendaraan bermotor itu tidak boleh. Lalu gimana cara kita ke sana? Jadi berjalan, Ustaz Al-Mukarram. Berapa kilo? Kita berjalan antara kantin dan penginapan itu, kalau kita bolak-balik 2 kali lapar kita lagi. Gitu. Jadi seperti ini kan lokasinya kalau salah di Indramayu ya. Indramayu. Di Indramayu. Ya, Indramayu. Kita tidak boleh menggunakan kendaraan. Bukan di area pondoknya itu. Di area pondok pesantren itu, kalau kita mau pergi ke kantin atau kalau kita pergi mau lihat anak kita sekolah, kita pergi ke penginapan, itu tidak boleh pakai kendaraan bermotor. Kita berjalan kaki atau bersepeda. Itu, yang 250 hektar itu tidak boleh pakai kendaraan. Terus yang 250 hektar ini ada tembok pembatas atau? Ada di pinggir-pinggir kan, di pinggir. Tapi kan tidak mampu kita capek pembatas itu kan. Nah, jadi itulah pertama tidak boleh pakai kendaraan, kedua tidak boleh ngerokok. Jadi tidak boleh ngerokok. Jadi yang ahli hisab tersiksa lah di sana. Dia harus keluar area pondok baru boleh ngerokok. Itu dari segi kesehatan, ketertiban kan. Kemudian memang saya lihat juga sendiri kalau santri laki-laki dan perempuan itu pisah jalannya kan. Jadi khusus untuk jalan santri perempuan, santriwati, kemudian khusus juga untuk santri yang laki gitu, untuk ke masjidnya ataupun ke sekolahnya. Itu asramanya pun beda. Asrama perempuan jauh, asrama putra juga jauh. Nah, kemudian yang pernah saya dengar juga pernah azan ya. Azan memang tidak pakai lagu dia, tidak langsung, katanya sih azan zaman Bilal. Bilal kan. Enggak pakai lagu gimana? Misal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh gitu. La ilaha illallah. Ah gitu. Kayak orang bicara lah gitu ya. Ya mengajak kan, mengajak. Itu yang pelunggu lihat beda lah gitu ya. Wazannya kok kayak saklak lah gitu. Hayal sholah, hayal sholah, hayal falah, hayal falah. Gitu kan. Oke. Nah, tadi yang menarik itu santri perempuan kalaupun bersama dengan santri laki-laki itu jalannya pisah. Yang putri-putri aja, yang putra-putra aja. Dan memang di awal-awal yang dengar juga kedisiplinan di pesantren Az-Zaitun ini, ketika santri-santri mau berangkat ke masjid, memang dia bersama di satu jalan itu, tetapi dia punya jalur-jalur sendiri. Perempuan sama perempuannya, laki sama lakinya, dan tidak ada saling mengganggu karena dia disiplin. Tujuan kita untuk sholat. Nah, sekarang kalau jalan dipisah, sekarang kan yang salah satu makanya Az-Zaitun ini dikatakan ajarannya itu menyimpang itu karena saat sholat laki perempuan gabung. Ya kok jalan ke masjid dipisah, bagi dia sampai sana gabung. Nah, kalau yang pelunggu temukan di sana gimana? Kebetulan saya tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Di masjidnya. Karena penginapan itu jauh sekali dari masjidnya. Gitu. Jadi kalau cerita dari anak waktu itu yang sempat sholat sana gabung laki perempuan. Gabung cuma memang pisah juga sih dia sebenarnya di sa perempuan, sa perempuan. Ya, sa perempuan. Sa laki-laki, sa laki-laki. Ya, waktu itu. Jadi itu cerita anak saya kan. Jadi
tidak ada lah seperti yang sekarang di medsos itu, tidak pernah diceritakan oleh anak saya, tidak pernah seperti itu kan gitu. Tapi kan selain berita di medsos, ada juga statement dari Pak Panji Gumilang ini kan. Misal ketika khatib sholat Idul Fitri, kalau salah kan awal-awal dia itu kan perempuan. Kemudian di sab sholatnya itu ada seorang perempuan di depan. Ya. Ketika ditanya ini mazhab apa, mazhab Bung Karno, dia bilang. Nah, apa memang sebelum ini ketahuan gitu masalah mazhab di Az-Zaitun itu, kalau menurut cerita dari anaknya yang mondok di sana, mazhab mana dia diajarkan tata cara ibadahnya menurut siapa gitu? Jadi kalau masalah mazhab, dia juga tidak terlalu melihat condong ke mazhab mana. Cuma suatu saat memang pernah yang mendengar amalan wirid anak-anak itu beda'u juga Al-Mukarram. Dia beda'u juga, tapi kan lagunya agak lain kan, sempat yang ngindeng. Ini apa sih dibaca? Oh, dia beda'u ini sebenarnya gitu. Dia beda'u Al-Mukarram. Yang dengar sendiri kalau itu. Gitu. Kemudian dia malam-malam kan disuruh menghafal nama-nama nabi yang 200 nama itu. Itu amal-amalannya, sehingga ini apa? Sempat memang yang bertanya diri saya, mazhab apa ini? Kalau kita bilang dia tidak sapi, tapi dia beda'u, dia bilang gitu kan. Ya, tapi yang tidak ambil pusing dengan itu. Yang penting anak saya bisa ada pendidikannya, kemudian pesantrennya memang agak beda dengan pesantren-pesantren yang lain, kan? mewah Karena, sekali. Kalau kita lihat kemarin pun waktu diambil gambar tentang waktu sholat Idul Fitri di sana itu, orang-orang pakai jas, pakai dasi, dia kan rapi sudah gitu, walaupun dia jarang-jarang. Terus disediain kursi, mungkin kalau selesai sholat mungkin ada acara dia tinggal duduk, benar-benar diatur. Apa namanya, disiplin bener lah gitu kan. Nah, kalau dari kan misal kalau anak ketika kita masukkan ke pesantren, kita ngelihat apa yang didapatkan di pesantren itu bisa kita lihat dari ketika dia pulang kan. Nah, salah satu berita tentang Az-Zaitun, makanya dia dikatakan menyimpang, selain yang tadi kita bahas, adalah tentang dia tidak mewajibkan sholat. Nah, apa kelihatan itu begitu pulang anak bapak dari pesantren ini, dia menyepelekan sholat. Ketika ditanya, loh kenapa kamu sholat? Oh, kita belum wajib sholat karena negara kita ini kan belum daulah Islamnya, katanya gitu kan. Apa kelihatan itu tuh? Belum tahu juga gitu. Tidak ada karamnya, tidak ada. Malah sholat itu menurut penuturan anak saya, apalagi subuh itu di jam 4 itu sudah harus bangun kan. Nah, selanjutnya ini kan yang kontroversi lagi dari pernyataan Pak Panji Gumilang ini tentang tidak wajibnya sholat. Dia mengatakan kita ini kan masih bukan negara Islam, dia bilang, jadi belum wajib kita sholat. Kalaupun ada pelajaran sholat di Az-Zaitun itu persiapan atau supaya nanti ketika diwajibkan sholat, anak-anak Zaitun sudah siap untuk sholat katanya. Nah, kalau pengetahuan belum sendiri gimana nih? Jadi kalau sepengetahuan tiang tidak pernah yang temukan seperti itu. Malah anak-anak ini sholat dengan tertib dan disiplin waktunya kan. Jadi begitu masuk waktu mereka azan, kemudian harus ke masjid untuk melaksanakan sholat. Apalagi sholat subuh itu mereka itu bangun jam 4 subuh, dia bangun kan, untuk mungkin dia tahajud dan sebagainya kan, seperti itu. Jadi di rumah pun anak saya tanya, tidak ada yang menyimpang tentang sholat itu, tidak ada. Tapi kalau memang pernyataan yang Al-Mukarram tadi sampaikan mungkin ada benarnya, cuma kepada siapa itu saya yang tidak tahu. Tapi yang jelas kepada anak murid ini tidak diajarkan seperti itu.
memang pemahaman NII itu seperti itu memang Mukarram kan. Tapi dia tidak dia ke anak muridnya, santrinya, dia tidak tahu kemana arah ketika ditanya ke anak pelunggu tentang NII, ada dia cerita atau ada enggak dia cerita bener ini cerita tentang NII, sholat tidak wajib itu. Pernah enggak ditanya anak ini? Pernah yang tanya, tapi dia menjawab tidak ada katanya. Dia ada apa? Dia yang mengungkapkan tadi itu dia yang baca dari buku ini kan, makanya dia yang tahu dari buku ini. Tapi dia yang cross check dengan anak dia kan. Pernah tidak diajarkan paham-paham NII, tidak pernah. Tidak tahu kita nama NII katanya. Seperti itu. Gitu. Dia yang tahunya dari buku ini karena heboh kemarin yang beli buku ini gitu. Ternyata. Tapi sekarang anak sudah tidak ada di sana. Sudah tidak ada. Sudah selesai. Nah kemudian ada juga yang kontroversi dari beliau itu hubungannya dengan Israel. Malah ada mengatakan dia ini antek Yahudi. Terbukti ketika dia mengucapkan salam ke Yahudi, dia bilang tuh gimana itu kalau cerita anaknya gitu kok bisa sampai Yahudi, padahal dulu kita luar biasa disiplin tentang Islamnya di sana kalau kita lihat. Nah, kalau itu dia tidak tahu hubungan dengan Yahudi dengan Israel. Cuma memang pernah waktu suatu saat yang hadir satu Muharram, memang ada anak-anak itu disuruh melakukan lagu Yahudi. Lagu Yahudi dia. Bahasa Ibrani itu, bahasa Ibrani itu. Nah, terus gimana tanggapan pelunggu sebagai orang tua atau orang tua? Kok ini lagu Israel ini gitu. Saat itu gimana tanggapannya? Karena dia lihat semboyan mutunya itu kan pendidikan toleransi dan apa istilahnya itu besar ya, budaya nih, pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi serta pengembangan budaya perdamaian. Mungkin dia menjalin hubungan dengan semua agama, itu saja pikiran dia kan. Sehingga dia mengajarkan nyanyi Yahudi ini ke bahasa Ibrani, hanya itu sepemikiran dia. Tapi lagunya itu lagu kebangsaan, lagu kebaktian, lagu agamanya. Kurang tahu dia juga pakai lagu. Enggak sampai nanya ke anaknya atau orang-orang ini. Lagunya memang bahasa Ibrani, lagu orang Israel, tapi mungkin ini lagu perdamaian, lagu kebangsaan maksudnya enggak apa-apa. Tapi kalau dia lagu keagamaannya kan repot ya. Gitu. Nah, enggak sempat yang nanya, enggak sempat yang nanya. Kalau Tiang sih juga melihat di awal-awal, apalagi ketika ditanya dia mazhabnya Bung Karno. Ya mohon maaf ini ya, mungkin ini sudut pandang pribadi saya ini netizen ya. Yang pertama, Az-Zaitun ini kan sudah agak tenggelam. Dulu di awal-awal memang dia begitu booming, tapi dengan berbagai isu miring yang menerpa dia agak tenggelam. Tidak pernah kita baca lagi tentang Az-Zaitun. Nah, sebagai seorang yang cerdas, ini kan Pak Panji Gumilang ini orangnya cerdas, tegas, kemudian berani gitu kalau lihat dari video-videonya gitu. Nah, kayaknya dia ini ada unsur politik kalau saya lihat itu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan NII gitu kan. Ini kayaknya ada unsur politik. Dia pingin istilahnya mempromosikan dirinya kembali. Dia pingin mengangkat lagi supaya Az-Zaitun kembali muncul di permukaan dan supaya didukung sama pemerintah. Orang kan kalau sudah nyebut mazhab Bung Karno, nah ini mungkin mengambil hatinya Bu Megawati, gitu kan? Mengambil hatinya Pak Jokowi. Sehingga kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit ya dia dilindungi. Apalagi kalau kita lihat juga di tayangan ini sih bukan medsos lagi ya, tapi kita lihat tayangan di salah satu stasiun TV swasta dan insya Allah ini mungkin valid datanya gitu, karena orang yang bicara di sana itu dia sering kontak dengan Pondok Pesantren Az-Zaitun, lupa saya namanya. Dia mengatakan memang Panji Gumilang ini dia di backup sama badan intelijen katanya, sehingga dia mau ngomong apa saja itu nggak bisa disentuh gitu. Nah, tetapi mau di backup sama siapapun, kalau memang
ada sesuatu yang menyimpang, saya rasa aparat penegak hukum bisa mengklarifikasi, kemudian mengambil tindakan. Kalau memang menyimpang, ya silahkan diterapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya kalau memang tidak, ya bikin konferensi pers lah, supaya jangan kayak istilahnya kesana kemari jadi isu ini. Karena kalau saat ini kalau ada orang yang berbicara tentang Al-Zaitun, kalau nadanya agak membela, pasti nanti dihujat gitu kan. Kalau nadanya agak berarti Al-Zaitun katanya gitu. Padahal kita mungkin sama-sama kurang mengetahui. Jadi kalau prinsip saya, kalau memang dia menyimpang di Al-Zaitun itu, kita meminta kepada aparat penegak hukum untuk memberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat kita. Tapi kalaupun berita yang menyebar itu tidak seperti itu, kita minta ada konferensi pers, ya. Apakah bisa mengajak Pak Panji Gumilang ini, atau secara resmi dari aparat penegak hukum memberikan penjelasan gitu kan, supaya jangan blunder permasalahan ini. Terima kasih atas keluangan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini sedikit membuka cakrawala berpikir dari masyarakat kita, dan tentu ini juga menjawab kegelisahan dan permintaan netizen ya untuk saya membahas Al-Zaitun. Tetapi kalau Anda meminta saya membahas Al-Zaitun, harapan Anda untuk menjelek-jelekannya, mungkin Anda akan kecewa. Oh, kenapa Tuan Guru tidak menghujat Al-Zaitun katanya kan? Jadi tidak. Nah, jadi seperti nama kita itu jalan tengah, kita memberikan solusi di tengah-tengah, tetapi insya Allah tidak setengah.